Ada satu keterangan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, "Alaikum bil ilmi qabla an yurfa'a." Wajib bagi kalian, harus bagi kalian untuk menuntut ilmu sebelum ilmu itu dicabut oleh Allah. Sebelum ilmu itu diangkat dari muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa raf'uhu mautu rawatihi. Sedangkan pengangkatan ilmu itu dengan cara diangkatnya, diwafatkannya para periwayat-periwayat ilmu. Allah mengangkat ilmu dari muka bumi ini dengan cara mewafatkan para perawi ilmu, orang-orang yang mengemban amanah ilmu dari Allah Ta'ala, orang-orang yang memegang sanad ilmu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka wafat, maka saat itu berarti ilmu tengah diangkat oleh Allah dari muka bumi. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat Allah yang diriku ada dalam kekuasaannya. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la yuwaddunna rijalun qutilu fi sabilillahi syuhada ayyab'athahumullahu ulama lima yarawna min karamatihim fa inna ahadan lam yulad aliman wa innamal ilma bitta'allumi. Demi zat yang jiwaku ada pada kekuasaannya, demi Allah, sungguh orang-orang yang terbunuh di jalan Allah sebagai syuhada, pastinya menggunakan lam taukid dan nun taukid tsaqilah, pastinya dan pasti mereka para syuhada sangat berkeinginan untuk mereka kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para syuhada yakni orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka sangat menginginkan agar Allah membangkitkan mereka dengan kedudukan seperti kedudukannya para ulama. Orang yang mati syahid, mati di medan laga saja, yang kedudukannya begitu mulia, yang mereka dibebaskan dari hisab, yang dosa-dosanya banyak diampuni oleh Allah dan dijanjikan surga oleh Allah, mereka tetap pastinya, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, sangat berkeinginan untuk dibangkitkan dalam manzilah, pada makom seperti makomnya para ulama. Kenapa demikian? Karena para syuhada itu melihat begitu besarnya kemuliaan para ulama yang mengamalkan ilmunya, para ulama yang muwafaqah, yang berkesesuaian dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Mereka kedudukannya begitu mulia, bahkan sungguh tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan yang sudah berilmu. Tidak ada satu manusia pun yang lahir kemudian menjadi alim, tidak. Akan tetapi ilmu itu tidak akan didapatkan kecuali hanya dengan cara belajar. Dan orang yang mati syahid pun mereka terdorong untuk mengorbankan jiwanya di medan laga karena ilmu, karena mengetahui tentang fadilahnya jihad di jalan Allah. Dan para mujahid, mereka bisa dengan sepenuh hati berjuang, bahkan mengorbankan jiwa raganya itu karena mengikuti petunjuknya ulama. Dulu para sahabat, karena mereka mengikuti petunjuknya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah adalah hamba Allah yang paling alim, yang berilmu, yang paling luas ilmunya.
Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari otak atau akal manusia begitu saja. Walakinallaha yantazi'ul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa 'alimun, sehingga kalau orang alim itu tidak tersisa lagi atau menjadi barang yang langka, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh diangkat sebagai pimpinan mereka, sebagai rujukan, sebagai guru, sebagai syekh. Lalu fasuilu fa'aftau biru ilmin. Orang-orang seperti ini ketika ditanya mereka akan menjawab tanpa landasan ilmu yang benar. Fadallu wa adallu, maka mereka akan menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Itu karena apa? Karena para ulama tinggal sedikit. Karena para ulama sudah banyak yang wafat. Karena para ulama sebagai pengemban amanah ilmiah, mereka mewarisi ilmunya Rasul, ilmunya para nabi dan Rasul. Annal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Para nabi, para rasul tidak mewariskan dinar dan dirham, walakin warrathul ilma, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhwadahu akhwadha bihawzin wafirin. Siapa yang mau mengambil ilmu sebagai warisan yang terbaik, maka berarti dia telah mengambil warisan yang paling agung, bagian yang sangat besar. Kalimat di depannya annal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi. Maka para ulama adalah orang yang mewarisi warisan yang terbaik dari para nabi dan rasul, yakni ilmu. Karena dengan ilmunya ulama kita bisa menjadi manusia yang beradab. Dengan ilmunya ulama kita bisa menjadi makhluk yang bermanfaat. Dengan ilmunya ulama kita bisa melakukan kebaikan dan menghindarkan diri dari keburukan. Dengan ilmunya ulama kita bisa selamat dunia wal akhirah.